saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan mereka memberikan ijazah yang saya minta, gitu. Bagaimanapun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Saya mengejar data primer, mereka mengejar data asli. Data primer ini adalah data yang fotokopi dari asli, ya, tapi dilegalisir, tapi fotokopi legalisir ini dikasih ke badan publik. Artinya ini barang publik, bukan barang pribadi. Jadi ini tidak boleh dilindungi oleh undang-undang perlindungan data pribadi. Karena saya minta seperti ini. Nah, indikasi tadi. Berarti ini adalah fotokopi dan legalisir dari dokumen ijazah asli. Benar, inilah satu-satunya. Untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Itu pun sebenarnya saya minta 3 ya, 3. Yang satu pertama adalah ijazah tahun 2014, yang kedua adalah ijazah tahun 2019. Yang kebetulan KPU bilang mohon maaf yang 2014 lagi dicari. Nah, ini yang 2019. Gitu. Dan beserta saya juga minta beberapa klarifikasi pada saat 2019 seperti ini. Ada 3 ya. Ini berisi tentang data verifikasi validasi ijazah ini. Seperti itu. Berarti Bang, kalau yang 2014 itu ijazahnya akan sama atau berbeda dengan 2019 kalau dari versi Abang gitu? Seharusnya kalaupun sama, yang beda itu ini. Legislasinya, legalisirnya. Karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Enggak, ini dari UGM. Oh ya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Ya. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Jokowi sebelumnya presiden, ya kan? Diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Asli. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi berarti kalau dilegalisir UGM, berarti UGM mencabut bahwa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Asli dong, Iya. ijazahnya. Iya. Jadi selama ini kebijakan ijazah Jokowi asli dan palsu seperti apa? Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti. Yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi ini. Saya ingin tahu, ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Artinya kita akan kejar nih regulasi. Kita tunggu aja dari Baris Krim gimana regulasi sebenarnya. Ini kan hanya masalah resmi atau tidak. Sebenarnya kita sudah kantongi yang tidak resmi. Yang beredar di masyarakat kita punya peraturan ini. Cuman kan nggak boleh kita bilang itu yang benar. Sementara UGM masih menahan.
mohon bersabar menunggu Bareskrim selesai menyelidik, mengembalikan barang buktinya tadi. Urusan pidananya itu saya nggak mau urusin. Mungkin ya saya harus tetap batasin. Kalau memang misalnya ini barang sudah saya sampaikan nih, silakan Bang Rismon, Mas Roy, Dr. Tipa analisa ini. Kalau selama ini kan tudingan ke mereka adalah mereka menganalisa barang tidak jelas. Sekarang udah jelas ini. Dari KPU-nya langsung. Jadi tidak ada lagi bilang mereka itu meneliti barang yang salah. Seperti itu. Kalau saya lihat metodologinya Bang Rismon kan ini yang diteliti ya. Jadi memang yang dikasih Mas Dian Sandi itu kader PSI, ya ini barangnya. Nggak jauh beda. Gitu. Tapi berarti yang diterima Roy Suryo kosongan juga seperti itu, Bang. Maksudnya pas dia Berita yang sangat menggembirakan untuk masyarakat Indonesia yang menunggu-nunggu sejak lama ya tentang bagaimana sih sebenarnya ijazah Pak Jokowi. Dan tentunya ini adalah berkat perjuangan para pemberani seperti Bang Rismon Sianipar ya, kayak Bang Roy Suryo juga, Dr. Tifa dan kawan-kawan yang sudah beberapa bulan yang lalu berjuang untuk memburu ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu ya teman-teman ya, dan tidak mau menunjukkan ijazahnya ya. Seharusnya Pak Jokowi ini sebagai pejabat publik dan presiden ya, tentunya harusnya Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya karena publik juga atau warga masyarakat ini pengen tahu sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini yang diduga palsu itu benar atau tidak, biar masyarakat itu tidak gaduh. Akan tetapi hingga terjadi kegaduhan yang sangat panjang ya, perdebatan yang sangat panjang di media sosial, di televisi, dan di dunia nyata pun terjadi perdebatan karena ya seorang negarawan harusnya ya, seorang pemimpin itu harus jadi negarawan, mau menunjukkan ijazahnya karena beliau itu adalah pejabat publik ya. Jadi masyarakat berhak tahu dong sebenarnya Pak Jokowi ini ijazahnya bagaimana sih, palsu atau tidak sih, seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah itu sebenarnya pengen tahu masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini pun belum ditunjukkan oleh Pak Jokowi sendiri, sehingga beberapa pejuang-pejuang seperti Pak Bonatua ini ya dan Roy Suryo akhirnya mengantongi dan akhirnya bisa menerima salinan ijazahnya dari KPU. Nah ini ada berita yang sangat menarik sekali dan tentunya ini adalah kemenangan untuk masyarakat katanya gitu ya, kata Pak Bonatua ini, bahwa salinan ijazah Jokowi dari KPU sudah dikantongi Bonatua dan Roy Suryo, katanya seperti itu ya. Dan ternyata memang benar sekali sudah diterima salinan ijazahnya, dan tentunya yang bisa mengatakan atau menyatakan bahwa itu asli dan tidaknya itu kita belum tahu karena memang belum diuji saat ini ya, karena itu baru salinan. Akan tetapi menurut kabar yang beredar, ijazah tersebut sama dan mirip seperti yang diunggah oleh Dian Sandi ya, kader PSI ya. Itu katanya seperti itu ya. Dan ini penjelasan dari Pak Bonatua ini ya, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama pakar telematika Roy Suryo mengantongi salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dilegalisir. Ijazah itu diperoleh setelah mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Menteng, Jakarta Pusat ya pada Kamis ya tanggal 2 bulan 10 2025 siang kemarin. Dan Pak Bonatua memperlihatkan salinan ijazah Pak Jokowi dengan keterangan telah lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 5 November 1985, katanya seperti itu ya. Tentunya masyarakat saat ini memang heran sekali ya, kenapa Pak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya jika memang punya ijazah aslinya. Dan akhir-akhirnya namanya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri dan benar terungkap. Dan Pak Bonatua ini akhirnya mendapatkan salinan ijazah kan dari KPU. Itu kan sangat mujizat sekali dari Tuhan. Sementara yang punya ijazahnya selama ini menyembunyikan, bahkan tidak mau menunjukkan ya kepada publik. Akan tetapi akhirnya dari berkat
gigihnya perjuangan Roy Suryo CS dan Pak Bonatua ini ya, yang hebat ini Pak Bonatua Silalahi ini mendesak agar KPU ini bisa memberikan salinan ijazah, dan akhirnya sukses mendapatkan salinan ijazah tersebut. Pak Bonatua mendapatkan salinan ijazah dari KPU, dan ini kegembiraan yang sangat luar biasa ya untuk Pak Bonatua ini, yang perjuangannya ini sangat luar biasa, didukung oleh masyarakat luas juga gitu ya. Ini didukung sama masyarakat luas, tentunya seperti itu ya. Salinan ijazah yang telah dilegalisir diserahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID KPU Pusat. Sementara kehadiran Roy Suryo sengaja diajak karena dianggap menjadi kemenangan bersama rakyat setelah mendapat salinan ijazah Jokowi ya. Nah, saat ini ijazah tersebut sudah ada di tangan mereka, para pejuang-pejuang ya, seperti Bang Bonatua dan Roy Suryo. Ini tentunya akan diuji mungkin ya. Pastinya akan diuji ijazahnya tersebut palsu dan tidaknya, karena ternyata ijazah tersebut mirip katanya seperti yang diupload oleh Dian Sandi, dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini pernah menyatakan bahwa kalau ijazahnya yang diupload oleh Dian Sandi itu palsu, kata mereka seperti itu ya. Nah, apakah mereka ini akan dijerat hukum setelah mendapatkan salinan ijazah ini? Karena ini suatu titik terang juga, dan ini suatu angin segar juga buat Roy Suryo, karena mereka sudah mendapatkan ijazah yang selama ini dicari-cari oleh mereka. Sangat susah payah mereka ini mencari-cari di mana ijazah tersebut dan bagaimana sih sebenarnya ijazah tersebut, seperti apa ijazah tersebut ya. Karena KPU selama ini tidak pernah memberi ijazah atau memperlihatkan ijazah kepada mereka ya. Kayak UGM juga tidak pernah memperlihatkan ijazah Jokowi kepada mereka yang ingin mengetahui sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu ya. Dan tentunya hukum ini atau proses hukum Roy Suryo dan kawan-kawan pasti masih berjalan, akan tetapi tidak tahu bagaimana nanti statusnya setelah semua ini ya berlalu, dan akhirnya para pejuang-pejuang ini mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU ya. Nah, tentunya masyarakat semuanya menunggu-nunggu akhir dari semua ini dan jawaban dari kisruh dan polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini ya. Kita menunggu-nunggu bagaimana hasilnya, karena masyarakat dan publik juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Jokowi atau pada dokumen Pak Jokowi ini. Ya, mudah-mudahan asli ya, mudah-mudahan tidak ada kepalsuan ya, karena Pak Presiden masa iya sudah lama menjabat tapi ijazahnya palsu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.